Hai guys, kita mau berangkat menuju lokasi jalan Bojong Banteng, Desa Pasir Buyut sama Pak Lurah sama Pak Haji Payuni. Oke Pak, kamu Pak? Siap, kita meluncur ke lokasi. Terima kasih Gira, mantap. Ya, hai guys, kita sudah nyampe lokasi nih di jalan Kampung Bojong Banteng, Desa Pasir Buyut. Kita lagi sama Pak Lurahnya nih tuh. Pak Lurah lagi ngecek jalan. Tuh, ini kemarin batunya Pak Lurah udah masuk, batu dari Geraha Kreatif Bantuan sudah masuk. Hari ini rencana masuk lagi bantuan dari Geraha Kreatif. Nih Pak, nih lokasinya tuh, kita ngadap. Bu, punten, saya mau narosnya. Ya. Ibu-ibu Kampung Bojong Banteng Desa Pasir Buyut, ya. Gimana pendapatnya setelah jalannya dikasih pengerasan batu sama Geraha Kreatif, ya Om? Ya, alhamdulillah sih bersyukur sekali ya, maksudnya sedikit ada perubahan di sini gitu. Ya. Setelah berpuluh-puluh tahun yang lalu mungkin kita menunggu ini, dan semoga setelah ini ada yang lebih baik lagi pembantuannya gitu, dan bisa ditindaklanjuti lagi gitu Pak. Semoga dan alhamdulillah juga gitu, semuanya juga bisa kompak warga di sini gitu. Amin. Dan diharapkan sih semuanya bisa lebih lagi kompaknya. Amin. Dan pokoknya udah sih itu aja. Ibu, menurut Ibu? Ya sama begitu aja. Mendukung terus, terima kasih atas apa tadi? Partisipasinya juga terima kasih untuk donatur yang udah bisa bantu warga di sini gitu. Amin. Mohon doanya dari pihak Geraha Kreatif biar Geraha Kreatif selalu maju sukses. Ya Bu ya. Terus ya satu lagi Bu. Di tempat kita ya, di tempat Geraha Kreatif ada khusus komputer gratis bagi ibu-ibu yang punya anak sekolah. Mangga silahkan datang ke Geraha Kreatif. Kita tidak dipungut biaya sepeser pun sampai dapat sertifikat, sampai anak ibu pinter. Silahkan datang ke Geraha Kreatif, tempatnya Kampung Katileng, Desa Pasir Buyut. Oke Bu ya? Oke? Ya. Alhamdulillah, pertama ingin menyampaikan bahwa ucapan terima kasih kepada Geraha yang sudah menyumbang 3 mobil ya Pak? 3 baru 4 baru masuk 2, sekarang lagi jalan lagi 2. Alhamdulillah, saya baru bisa membantu hanya 1 truk, tapi Geraha 4 truk. Luar biasa, ini apresiasi yang luar biasa. Pertama ingin saya sampaikan atas informasi yang disampaikan oleh Pak Bos Culik tadi bahwa sempat viral ya di medsos terkait dengan jalan ini. Pertama, saya ingin menyampaikan ada ketidakpahaman dari masyarakat, itu kita maklumi karena kita di desa tidak punya media khusus untuk memberikan informasi secara online kepada masyarakat. Kedua, keterbatasan kami memberikan sosialisasi baik dalam rapat RT kita kupas tuntas, namun ada saja mungkin RT yang tidak menyimak atau tidak bisa menyampaikan langsung kepada masyarakat. Itu wajar, kami maklumi dan kami kami maklumi dan kami anggap itu wajar. Pertama, jalan ini itu sudah masuk di RKPDes, di RPJMDes sejak tahun 2016. Semenjak saya menjabat tahun 2016 kita menyusun RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun. Kedua, kami juga melakukan rapat musdes dengan unsur terkait BPD, semua lembaga yang ada, masyarakat dan tokoh masyarakat RT RW dan ada, bahwa ini masuk kepada RKPDes tahun 2019. 2018 kami melakukan penyusunan RKPDes untuk 2019 dan ini masuk ke dana Banprop. Nah, dana Banprop itu berjumlah 50 juta, 5 jutanya untuk pemberdayaan, 45 jutanya untuk fisik Pak Culek. Saya bekerja sama pada saat itu Pak Haji Payuni sini, beliau adalah salah satu anggota BPD pada masa itu, tahun 2000 periode 2019 beliau berakhir.
itu kami bekerja sama dan melakukan perkerasan di sini karena ini wilayah hukum beliau pada saat itu di BPD RW 06. Dan kita melakukan perkerasan karena dari anggaran 45 itu kita kurang lebih dapat 230 meter kalau tidak kurang lebih 230 meter. Nah, kami pun dalam rapat berikutnya untuk penyusunan RKPDS tahun 2020 Pak Culek itu kami anggarkan lagi di RKPDS untuk tahun 2020 sama dari anggaran Banprop karena itu yang bosnya dibangunkan untuk fisik perkerasan. Kami sudah optimis ketika turun Banprop itu sudah bisa dibangun lanjutan, berarti sampai musola sampai ke sini. Namun tidak siapa yang menyangka di bulan April kita heboh dengan COVID-19 dan seluruh pemerintah dari PMK 50 dan Perda himbauan Bupati, surat keputusan Bupati dan sebagainya bahwa dana yang akan diulirkan ke desa itu tidak boleh dibangunkan untuk fisik, harus diutamakan dulu untuk bantuan COVID-19. Nah, jadi pada saat itu kami melakukan perubahan untuk penyesuaian terhadap perubahan amandemen atau undang-undang yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan tersebut, dan kami melakukan musyawarah. Bahkan dilakukan semacam puting aklamasi Pak Julek. Hanya 2 suara, saya kepala desa dengan Pak Subani gantinya beliau sebagai BPD yang setuju anggaran tersebut untuk fisik ini. Secara suara kami kalah. Yang lain setuju harus melakukan dana yang 45 juta lanjutan tahun 2020 untuk perkerasan dari musola ke sini itu seluruhnya ke sana. Sepakat bahwa kita mengikuti aturan daripada pemerintah, perubahan pemerintah. Karena khawatir ada punishment bahwa apabila desa yang tidak menganggarkan untuk COVID-19 maka tidak akan diberikan anggaran tahun berikutnya. Ini yang jadi pertimbangan BPD lainnya. Tapi saya pada saat itu mau ambil resiko. Saya bilang kita tidak korupsi, kita akan bangunkan saja. Tapi karena hasil kesepakatan itu mayoritas sepakat mengikuti aturan itu untuk dana provinsi itu Banprop, kita ikuti. Kita tetap legitimasinya adalah suara terbanyak Pak Julek. Nah, jadi inilah mungkin titik kelemahan kita, kurangnya sosialisasi. Pak RW juga sering rapat saya ini Pak RT 16 RT 16 kita RW 06 sering rapat saya sampaikan bahwa dana Banprop itu harusnya dibangun dari Bojong Banteng musola ke sini, tetapi dialihkan kepada Covid, maka ditunda pelaksanaannya gitu. Nah, ini terwujudnya ini hari ini karena mungkin ketidakpahaman masyarakat, kurangnya kami sosialisasi. Medsos rame gitu kan bahwa jalan ini udah istilahnya dicor tapi tidak keras-keras karena dicornya sama lumpur misalnya seperti itu. Itu wajar. Itu masyarakat saya memberikan apresiasi Pak Ustadz, memberikan sini Pak Ustadz, sini nggak apa-apa. Ini Pak Ustadz tokoh kita, Pak Ustadz Rusdi, beliau juga adalah aktif pemimpin kerja bakti ini. Terima kasih Pak Ustadz, selamat bekerja. Bahwa saya tahun 2019 ini dari depan rumah beliau nih, dari rumah orang tua beliau sampai ke musola. Nah, lanjutannya 2020 itu dari musola ke sini Pak Ustadz. Nah, karena ada Covid kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu aturan harus dibantuan kepada sembako waktu itu. Jadi kita maklumi masyarakat ketika itu ya apresiasi ya, memberikan ekspresi atau apresiasi kritikan. Cuman kami mungkin dalam hal ini bersaran bahwa dihimbau kepada masyarakat seyogianya sebelum mengeksplor atau mengupload hal-hal terkait dengan pembangunan, konfirmasi dulu ke desa. Berikan mereka masyarakat di medsos konsumsinya itu adalah kritik yang membangun. Nah, jadi kami bukan diam, kami sudah bekerja masuk ke RKPDS tahun 2019 dan 2020 lanjutan itu adalah bentuk kerja kami untuk membangun ini itu. Jadi Pak RT juga sering mendengar ketika saya sampaikan bahwa ini harusnya dibangun 2020 tapi karena COVID-19 Pak Ustadz jadi dialihkan. Nah, tahun 2021 kami tetap menganggarkan ini. Kemarin sudah di ini Pak Haji, RKPDS kita kalau ini turun perintah untuk membuat RAPBDes, penetapan RAPBDes melalui Perdes Pak Bos, itu akan tetap di sini. Ini kan swadaya nih. Dari saya 1 truk, dari beliau 4 truk Pak RT. Itu saya cuma 1 truk kuatnya karena saya tahu sendiri kan. Dari Geraha Kreatif 4 truk gitu. Nah, kami
koordinasi tetap beliau walaupun purna bakti BPD tapi masih aktif gitu. Saya bilang Pak Haji pesen batu 1 untuk ke sana, minimal yang licinnya biar diuruk aja dulu. Karena ramai di medsos, beliau komunikasi dengan Geraha, minta persetujuan saya, ya nggak apa-apa. Akhirnya karena Geraha Kreatif itu orang sangat respon terhadap kondisi desa kita untuk mempenyahkan masalah, dikirim. Ini luar biasa nih. Sekali lagi, bravo Geraha Kreatif, mantap. Kami mengucapkan terima kasih kepada Geraha Kreatif atas partisipasi ini. Kepala desanya cuma 1 truk, tapi Geraha udah 4 truk, kan luar biasa itu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Culek. Mungkin ada tambahan Pak Ustadz, apa tanggapannya? Saya tidak perlu banyak. Saya penting mengucapkan atas silaturahminya kunjungan Bapak Geraha sama Bapak Sekdes, Kepala desa. Kepala desa ya. Terima kasih atas kunjungannya dan juga atas sumbangannya. Terima kasih. Saya akui bahwa dengan Ketua RT 015 ya. Alhamdulillah Bapak Haji Payumi selaku BPD juga Karang Taruna. Ya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada dewan-dewan untuk membangun jalan kami ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang tidak ada hingganya ya. Doakan Geraha Kreatif. Amin, insya Allah akar barokah. Akan saya doakan bertambah, mudah-mudahan rezekinya bertambah dan juga mudah-mudahan ditambah topik dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Pak RT ada tambahan? Nah, beliau salah satu tokoh agama di Kampung Bujung Banteng. Baik, saya kembalikan kepada salah satu pimpinan di Geraha Kreatif, Bos Culek, bosku yang ganteng, silahkan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih kepada Bapak Hidayat SPDI selaku Kepala Desa Pasir Buyut. Kami ucapkan dari pihak Geraha Kreatif atas penjelasan untuk pembangunan jalan di desa ini ya, Desa Pasir Buyut, biar di medsos itu tidak ada kesalahpahaman, ya Pak. Ini udah kami ukur gitu. Dari anggaran tahun 2020 kita ukur dari sana itu ke sana itu kurang lebih 350 meter. Dari ujung musola, Pak. Ya, dari sana, dari ujung musola 400 meter yang sudah kita lakukan perkerasan dari musola ke sana itu lebar 2,5 meter dan di RKPDes kita tahun 2020 ini sama. Jadi berkesinambungan 2,5 meter lebarnya. Ini harus dipahami oleh anak muda bahwa pembangunan itu berkesinambungan. Tahun 2019 dianggarkan dari Bamprop 45 juta, 2020 juga lanjutan. Di RKPDes kita sudah dituangkan, ditetapkan bahkan oleh Kepala Lurah melalui RKPDes, melalui penetapan RAPBDes dan penetapan anggaran pembelanjaan desa melalui dana Banprop. Karena di tahun 2020 itu di bulan April adalah ada himbauan untuk tidak melaksanakan fisik, maka dialihkan kepada bantuan sembako. Itu ya harus pahami, bukan dibiarkan oleh Pak Lurah. Kalau Pak Lurah tidak melaksanakan itu akan kena sanksi, bahkan tidak akan diberikan anggaran tahun berikutnya. Itu punishmentnya, ancamannya, kan gitu, sanksinya. Nah maka di tahun 2021 RKPDes tahun 2020 kita itu tetap Pak Lurah kesini. Nih mudah-mudahan COVID di 2021 itu longgar dan Pak Lurah akan bersepakat dengan BPD 2021 itu dana Bamprop lanjutannya akan berlanjut. Nah gitu kan, ini oleh Pak Lurah kemarin melihat di medsos rame itu bagus, tidak ada masalah, itu bertunjuk ekspresi daripada anak muda, itu sah-sah saja. Nanti kita juga Pak Lurah kirim 1 truk, tolong diampar batunya. Tapi Geraha Kreatif 4 truk, luar biasa kan tambahannya gitu. Ini dari Pak Lurah 1 truk, Geraha Kreatif 4 truk. Karena Geraha Kreatif adalah memang hadir di Desa Pasir Buyut itu untuk membangun negeri gitu motonya. Maka begitu melihat medsos, nah kami pemerintah desa langsung berkomunikasi dengan Geraha, bisa bantu tidak? Sebab saya kepala desa hanya bisa beli 1 truk. Tapi beliau insya Allah bantu, rencananya cuma 3, nambah lagi. Itu ya, jadi nah, karena kurang. Nah makanya hari ini kami meninjau, Pak Lurah kita tinjau lokasi beliau. Nanti kekurangannya berapa tinggal diajukan lagi ya, saya langsung mengajukan Pak kurang 2 ini. Wah, beliau langsung respon. Jadi ya luar biasa Geraha Kreatif itu. Jadi
saya memberikan pemahaman hari ini bahwa kami pemerintah desa tidak membiarkan tahun 2019 di sana, 2020 di sini. Karena terkendala Covid, Pelurah tahun ini nggak membangun tuh, harusnya ngecor di Cibadak sama Sadea, nggak jadi ngecor karena dananya semua dialihkan kepada bantuan BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa yang nerima 600 tahap pertama 3 bulan, 300 tahap pertama 3 bulan, dan 300 tahap terakhir kemarin 900.000 per orang menerima. Itu dananya. Dana Covid, dana yang di sini itu 45 juta itu dibelikan beras. Nah, mereka menerima 3 bulan. Per bulannya mereka menerima 1 karung untuk 120 orang warga kita tersebar. Itu Ibrahim. Jadi kepala desa bukan membiarkan, tapi sudah masuk RAPBDes kita penetapan pelurah. Bahkan Pak RT sudah tahu, BPD Subani juga sudah tahu gitu ya, bahwa tahun ini kita tidak melaksanakan visi. Nah, tahun 2021 Pak Culek mohon dukungannya, saya akan bersikeras. Apapun sanksinya, tetap akan saya perkerasan di sini. Gitu, ya kan? Amin. Karena apa? Karena sudah seperti ini, kita membutuhkan, ini sangat mendesak gitu. Terus ini adalah skala prioritas kita. Kalaupun nanti dalam debat-debat terkait dengan peraturan bahwa dana 2021 dari dana Banprop itu harus ke sembako, saya akan tolak. Pelurah janji tetap akan ke sini. Itu sepakat ya? Mohon doa dan dukungannya. Jadi ketika Pelurah ini ya. Sepakat. Kalau dana Banprop 2021 turun 45 juta, Pelurah akan lakukan perkerasan dari sini ke sini. Itu udah harga mati gitu ya. Apapun resikonya gitu. Oke ya. Oke, semangat. Terima kasih kepada Gerak Kreatif mengabdi untuk negeri gitu kan. Kami pemerintah desa selalu bekerja sama terkait dengan pembenahan di wilayah kita. Sudah banyak yang dilakukan oleh Geraha, perlu adik-adik ketahui. Di Pasir Buyut Cidahu udah dibangun. Terus ke Bojong Pasir udah ke sana ke Paninjauan, dan Ciawet Cibadak udah dilakukan juga. Jadi udah banyak. Mundu juga kemarin dibagi gitu. Jadi udah luar biasa itu ya. Jadi inilah bentuk kerjasama kami pemerintah desa dengan Gerak Kreatif. Doakan Gerak Kreatif dan pemerintah desa selalu eksis bersama-sama untuk membangun desa ini. Amin. Hanya itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat anak muda. Sip. Oke, udah jelas ya semuanya dari penjelasan Bapak Lurah terkait anggaran yang kemarin ya. Sudah dijelaskan semuanya. Oke. Gorong-gorong kita garap. Ya, gorong-gorong mau kita garap. Tadi sudah dikasih anggarannya dari Bapak Haji Payumi. Ya, oke. Kepala desa besi yang beli besi. Terima kasih ya. Iya, Pak. Sip. Oke, yuk pamit ya. Pamit ya. Iya, Pak. Segera ngaliwat. Yuk, kabarnya. Terima kasih Untuk Geraha Kreatif. Dan Lurah Pasir Buyut. Semoga Sukses terus. Sehat selalu. tambah berkah. Dilancarkan rezekinya. Selalu kreatif. Dan terus berkarya. Geraha Kreatif.